Bapak Ibu hadirin yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus beserta remaja Napas Bulung, marilah kita berdiri. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Nya. Kita berkumpul di gereja yang diberkati oleh Tuhan untuk memulai ibadah kebaktian minggu kita pada hari ini. Agar ibadah kita mulai, marilah kita berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita hari ini. Minggu ke-24 setelah Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu ini, memberi dari kekurangan. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1-3. Tuhan Sang Raja yang
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapi kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 1 dan 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini adalah diambil dari hukum pertama sampai keempat. Beginilah bunyi hukum Tuhan. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Kor puji-pujian dari Naposo NHKBP Palipi Mogang.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kor puji-pujian dari Punguan Ina Kamis.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 3. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan minggu ini tertulis di Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacanya untuk kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 3 dan 4. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana saudara-saudara kita di seluruh bumi. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita siksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kor puji-pujian dari keluarga Saroha. Doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat dan karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersekutu berkumpul di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga Tuhan, kiranya kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun melaksanakan ibadah di gereja-gereja yang Kau berkati Tuhan. Kiranya Engkau juga yang beserta mereka, yang membuat segala
pujian dan penyembahan berkenan di hadapan-Mu. Kami datang bersujud ke hadapan-Mu Tuhan, membawa segala kehidupan kami, dosa kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan, terlebih di segala kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya berkati kami Tuhan untuk mengerjakannya, agar senantiasa Tuhan segala pekerjaan yang Kau berikan kepada seluruh umat-Mu dapat menjadi pujian, dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan segala berkat kepada kami. Terkhusus kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sehat, yang ada di rumah sakit, dimanapun Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan melalui tangan-Mu yang penuh kuasa dan kesembuhan, agar senantiasa Tuhan di kemudian hari dapat kami bersekutu di gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjagai, memberkati dari segala cobaan, dari segala perongrongan, agar kami Tuhan dalam keadaan sukacita bersekutu, berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan begitu juga Tuhan, kami semuanya yang berkumpul di tempat ini memohon dan meminta kepada-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, agar kami kelak menjadi orang-orang yang dapat memberikan pujian kepada kehadirat-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau bersekutu melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami jalankan dengan baik. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya kuatkan mereka, berikan kebijaksanaan, berikan kepintaran Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi sukacita bagi kami, dapat menjadi tuntunan, pedoman bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Dan Tuhan Allah Bapa kami, segala sesuatunya, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau Tuhan yang senantiasa menjagai kami siang dan malam, berikan segala yang kami butuhkan berdasarkan kasih dan karunia-Mu. Terlebih Tuhan, pada hari ini segala dosa dan kesalahan kami kiranya hapuskan Tuhan, agar senantiasa kami menjadi suci dan kudus, menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terimalah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kor puji-pujian dari Penguat Amma Maranatha. Di sari hondo totong ngolu tasaleleng mamolu di tano saat roli saleleng leleng nado asini rohani Masari holong ni rohana tahe pamolu ontino pana sude alani unang desai hol soan rohatari nasa
di parade Tuhatai. Ai gari bunga di ladangi, dohot pidong na marto malangiti, di sari onde bata, di parmudu debata, lam hitama so di sari onde bata, lam hitama so di parmudu debata, asal masai porsea hitari Tuhan debata, na holong roha sai totong lehonon na dosude. Ayakana holsoan dingon disipangan non parabiton nabe, na sai holang mamikir honggolunari tanoon, na somanari honggolu nitolni, na saleleng-leleng nai. Ayat tadi portibion lausal puro sasude, di baheni sai golong artana sumurungi. Ai gari bunga di ladangi, dohot pidong na marto malangiti, di sari onde bata, di parmudu debata, lam hitama so di sari onde bata, lam hitama so di parmudu debata, asal masai porsea hitani Tuhan debata, na holong roha sai totong lehonon na dosude. Ayakana holsoan dingon disipangan non parabiton nabe, na sai holang mamikir honggolunari tanoon, na somanari honggolu nitolni, na saleleng-leleng nai. Ayat tadi portibion lausal puro sasude, di baheni sai golong artana sumurungi. Sai porsea mahita disi, di sari hondo hita toto, unang ganggu behita disi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Seluruhnya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mungkin pernah mendengar pernyataan atau kalimat ini. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Demikian halnya yang terjadi dengan bangsa Israel di dalam kepemimpinan mereka. Ada masanya untuk berganti, mendapatkan raja yang baru. Dan di dalam firman Tuhan sebelum Nats ini telah dinyatakan bahwa yang memimpin bangsa Israel adalah Raja Ahab. Raja Ahab, anak dari Omri, bangkit menjadi raja atas Israel
dan memerintah selama 22 tahun lamanya. Sesungguhnya tidak ada yang begitu sulit kita pahami tentang Raja Ahab. Tetapi dengan tindakannya yang mengambil istrinya yang bernama Izebel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, itu yang merubah segala sesuatunya. Akhirnya apa yang terjadi? Pengaruh dari istrinya yang cantik manis ini bernama Izebel menjadikan dia, istrinya, beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Ternyata mereka juga mengarahkan bangsa Israel untuk berbalik menyembah dewa Baal. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, pengaruh dari seorang istri di tengah-tengah keluarga. Dan bisa saja terjadi itu mungkin di sekitar kita. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi dalam keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Artinya pengaruh buruk maksudnya. Tetapi kalau pengaruh yang baik, ini baru oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya berhenti di sana saja. Tetapi Ahab membuat mezbah untuk Baal dan membuat patung Asyerah, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan Allah terhadap bangsa Israel. Artinya mereka menduakan Allah. Mungkin bagi remaja Naposo Bulung bisa saja terjadi seperti itu. Ada pacarnya dan ada pacar tambahan lagi, so pasti akan menimbulkan kecurigaan, menimbulkan kecemburuan. Tetapi tidak berhenti hanya di situ saja. Akan menimbulkan sakit hati. Ternyata diduakan itu sangat pahit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melihat gelagat atau tindakan dari bangsa Israel yang tidak lagi menunjukkan kesetiaannya untuk menyembah Allah, Allah berinisiatif menyuruh Nabi Elia orang Tisbe menegur dan memperingatkan Ahab dan menyampaikan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh bangsa Israel akibat atau konsekuensi daripada perbuatan jahat mereka di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ternyata pelanggaran, perbuatan jahat di mata Tuhan akan berdampak negatif, akan mendatangkan musibah. Karena Tuhan Allah yang kita puji dan sembah itu tidak mau diduakan, tetapi bagaimana kita mewujud nyatakan kehidupan yang senantiasa setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu hal yang luar biasa dari Nabi Elia adalah keberaniannya. Mengapa saya katakan demikian? Pada saat sekarang ini saya tidak tahu apakah ini menjadi realita. Sudah banyak orang takut untuk memperingatkan atau menegur orang lain di dalam kesalahannya. Jangan-jangan orang tua juga sudah ada yang takut menegur kesalahan anaknya. Siapa tahu dapat respon yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, tetapi ternyata Nabi Elia luar biasa. Di dalam ketaatannya dia berangkat untuk menjumpai Raja Ahab dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya, konsekuensi akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel, terutama Ahab dan istrinya Izebel, akan mendatangkan malapetaka, yakni hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau seandainya terjadi di tempat kita Samosir ya? Baru mungkin 3 minggu. 3 minggu hujan belum turun. Tetapi terima kasih kepada Tuhan sudah turun hujan. Sudah banyak sungut-sungut.
Saya dengar tadi dari seorang paralado, ya saya tidak sebutkan di gereja mana itu ya. Katanya sudah ada berani ruas mengatakan, ayalah nadi, gara-gara dilakukanlah apa yang disebut dengan pemberangkatan atau kata dua tentang masalah benih, sehingga nggak datang lagi hujan katanya. Gara-gara dua untuk menanam benih katanya, sehingga tidak datang hujan. Nah, Bapak Ibu bisa kita bayangkan. Tetapi tidak ada introspeksi diri, langsung menyalahkan orang lain. Dan memang sering terjadi dalam kehidupan kita, menyalahkan orang lain, bukan berintrospeksi diri. 3 minggu, sementara ini 3,5 tahun. Menurut cerita yang pernah kami dengar, Samosir pernah mengalaminya, masa kekeringan. Sampai-sampai katanya ada orang yang memberi petunjuk yang salah. Supaya hujan turun katanya apa yang dilakukan? Memandikan kucing. Dan akhirnya hujan pun turun katanya, tetapi realitanya bukan seperti itu. Apa hubungannya memandikan kucing dengan kedatangan hujan? Semuanya hanya kuasa Tuhan, bukan perkara kucing itu. Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun dia sampaikan itu. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Elia mendatangkan murka bagi Raja Ahab. Dan apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, kasih penyertaan Allah luar biasa kepada hambanya Nabi Elia. Setelah dia lihat ada pemberontakan atau katakanlah ketidakterimaan atau katakanlah sakit hati dalam diri Raja Ahab dan istrinya dan juga orang Israel, akhirnya Allah bertindak dan menyuruh dia untuk pindah ke suatu tempat. Dan yang luar biasa kalau kita lihat sebelum ayat 7 ini, bagaimana dia pergi katanya ke tempat lain. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 3. Jadi dia meninggalkan tempat itu. Dan janji yang pasti yang luar biasa. Dan ini harus kita imani Bapak Ibu, bahwa janji Allah ya dan amin. Bukan janji-janji seperti di seberang sana. Muncul lagu Diana Nasution kalau tidak salah. Tapi janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Artinya janji itu tidak menjadi kenyataan. Allah menjanjikan janji yang luar biasa. Di mana dikatakan di ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung gagak akan mempedulikan atau katakanlah untuk memberi makan engkau di sana. Satu hal yang perlu kita ingat tentang burung gagak adalah seekor burung yang terkenal dengan kerakusannya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara? Kerakusan akan menjadikan ketidakpedulian. Biasanya orang yang rakus tidak akan pernah berpikir dengan orang lain. Muncul istilah Naposopulung yang mengatakan SDM, selamatkan diri masing-masing. Tidak berpikir kepada orang lain. Bagaimana berpikir atau fokus hidupnya hanya dirinya sendiri. Tetapi ternyata Allah bisa pakai bukan seperti logika pikir manusia. Dan memang harus kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat 9. Bagaimana katanya, rancangan jalan Allah sungguh jauh berbeda antara rancangan dan jalan Allah dengan manusia. Seperti tingginya langit dengan bumi, begitulah perbedaan antara jalanku dan jalanmu, rancanganku dengan rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang luar biasa juga kita lihat dari kehidupan Nabi Elia. Ketika dia diperintahkan tadi menemui Raja Ahab, dia tanpa punya alasan, tanpa berpikir panjang, tanpa takut dengan konsekuensi apa yang diterimanya dari misi yang dijalankan. Dan ketika dia juga disuruh berpindah tempat yang notabene tidak dia kenal, dia berangkat tanpa harus memberikan alasan. Kita masih ingat dengan cerita Abraham Bapak Ibu? Ya, bagaimana dia di usianya yang sudah tergolong tua sekitaran 70 tahun. Dia disuruh meninggalkan tempatnya, tempat
dibesarkannya dia itu dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Dia tidak bersungut-sungut. You can imagine it. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara? Bisa kita bayangkan itu. Jangan-jangan usia-usia 40 tahun bukas atau pindah dari Samosir ke tempat lain. Tunggu dulu. Saya sudah dalam posisi nyaman. Gak mungkin lagi lah. Saya akan mulai dari titik nol kembali. Mungkin itu yang akan terbayang. Tetapi Nabi Elia bukan seperti itu. Dia ternyata di dalam kesalehannya, di dalam ketaatannya dia berangkat. Dan memang luar biasa. Allah memakai burung gagak untuk peduli kepada Nabi Elia. Tetapi tidak sampai di sana saja Bapak Ibu Saudara. Di ayat 7 menjadi awal dari khotbah ini dikatakan tadi. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Elia. Akan terjadi kekeringan atau tidak turun hujan dalam waktu 3,5 tahun. Dan lanjutannya dikatakan firman Tuhan disampaikan kepada Elia. Bersiap lagi pergi ke Sarpat yang merupakan termasuk wilayah Sidon. Mungkin kalau kita ini apa yang akan kita katakan? Alomolomom do Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mungkin muncul itu. Dia sudah nyaman, pindah lagi. Bagaimana ini Tuhan ini? Masa disuruh ke sini? Tapi setelah itu ke sini lagi. Mungkin itu akan muncul dalam pikiran kita. Tetapi Nabi Elia di dalam ketaatannya benar-benar melakukan segala perintah Allah yang disampaikan kepadanya. Dan dia imani bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah akan berdampak kepada kebaikan. Dan ini harus kita imani Bapak Ibu. Ini juga harus kita petik dari firman Tuhan pada hari ini. Dalam ibadah minggu kita pada hari ini, kita mau diingatkan, jangan pernah memainkan logika berpikirmu masalah tentang pekerjaan Tuhan. Karena logika berpikir kita tidak sanggup untuk memahaminya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata bagian yang kedua tadi, burung gagak tadi, secara logikanya, bagian yang kedua, dia akan dipelihara katanya, atau dengan kata lain, dia akan diberi makan oleh seorang janda. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, janda itu adalah kelompok yang tidak diperhitungkan. Sama seperti anak yatim piatu, pendatang. Jadi tidak ikut ambil bagian di dalam keputusan. Dan tidak ikut ambil bagian dalam dalam hal tentang masalah, tentang tanah atau harta-harta lainnya. Tetapi ternyata di luar nalar manusia, burung gagak, seorang janda dari Sarpat, dipakai oleh Allah untuk memberikan makan Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diajarkan, jangan pernah mainkan logika berpikirmu tentang hidup ini. Karena Tuhan pasti akan buka jalan. Dan kita harus mengimani Allah yang kita sembah dan Allah yang kita puji itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Lagu sekolah minggu saya pernah dengarkan seperti ini lagunya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Wah. Burung miliknya, bintang miliknya, ikan dan lain sebagainya semua. Kalau kita sudah sampai ke tahapan itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu untuk berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah saja. Dalam pertemuannya dengan seorang janda yang punya anak satu, dia memerintahkan janda itu untuk mempersiapkan apa yang penting baginya. Dimulai dari ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat
Setelah sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Tetapi tidak hanya berhenti di sana saja, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 11 dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Mungkin dalam istilah bahasa Batak kita akan berkata, siap jari-jari siap botohon. Diberikan ini, maunya ini. Sudah dikasih ini, minta ini lagi. Mungkin itu akan muncul dalam pemahaman kita. Karena tadi diminta air, lanjut lagi ke roti. Atau dengan kata lain, sudah terbebani ini janda dari Sarfat. Dan ternyata memang diresponi oleh perempuan itu. Di ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini bentuk kepasrahan. Sesungguhnya dia tidak lagi memiliki apa-apa. Tetapi semangat hidupnya. Tetapi ternyata luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang harus kita imani. Lukas 1 ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aidang adong naso tarpatu padibata. Allah bekerja dalam kehidupan Nabi Elia. Dan juga bekerja dalam kehidupan janda dari Sarfat. Sehingga segala sesuatu yang dipahami secara logika berpikir, berputar, berbalik. Bukan seperti itu. Dan ini juga yang mau dikatakan bagi kita, Bapak Ibu. Jangan pernah pakai hitung-hitungan. Jangan pernah mengandalkan logika berpikir. Terutama dalam hal memberi. Give the best. Berikan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Sering masih kita temukan, Bapak Ibu Saudara. Orang berusaha untuk memberikan the worst, yang terjelek. Dalam khotbah pertangyangan saya buat ilustrasi khotbah seperti ini. Ada seorang jemaat, saya tidak sampaikan siapa ini jemaatnya, apakah kaum bapak atau kaum ibu. Dia tidak mempersiapkan persembahannya dari rumah. Sampai di gereja baru dia buka dompetnya. Ketika kantong persembahan berjalan, persembahan 1A 1B, dia masih dapat uang yang kecil. Ya kan, uang yang kecil. Ya mungkin uang-uang 2.000, 3.000, itulah itu. Ya, ternyata setelah itu lanjut lagi. Karena kita dalam ibadah habis sebelum khotbah ada persembahan. Setelah khotbah ada persembahan. Dalam cerita itu dikatakan, setelah selesai khotbah ada lagi persembahan. Dia buka kembali dompetnya. Dia cari lagi uang-uang yang paling kecil. Sampai ke laci-lacinya. Sampai ke lacinya. Untuk mencari uang yang terkecil. Tetapi ternyata tidak ada. Dan tanpa disadari ketika dia mengobok-obok. Dompetnya ini. Uang lembaran 100.000 terjatuh. Dan dilihat oleh seorang pemuda yang duduk di belakangnya. Dan pemuda yang duduk di belakangnya mengambil uang itu. Dan memberikan kepada jemaat tersebut. Saya tidak kasih tahu. Apa bapak atau ibu. Ini persembahanmu katanya. Dia tercengang. Luar biasa hebatnya ini anak muda. Persembahannya 100.000. Dia berikan memang persembahan itu. Tapi setelah pulang dari gereja ibadah. Dia cari anak muda. Dan dia temukan. Dia ucapkan, dia sampaikan terima kasihnya. Terima kasih nak. Kau telah memberikan aku persembahan. Tetapi luar biasa. Engkau berikan persembahan 100.000 kepadaku. Dari mana uangmu? Akhirnya dengan spontan anak muda mengatakan, uangmu yang jatuh tadi itu Pak. Akhirnya dia menyesal. Bukankah banyak seperti itu Bapak Ibu? Sementara Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan merungut-ungut, bukan bersungut-sungut. Dan itu yang kita lihat. Dimampukan ini seorang janda dari Sarfat ini. Sehingga membuka hatinya. Walaupun sudah dia sampaikan. Setelah itu katanya. Dia dan anaknya mati.
Bapak Ibu Saudara, bagian yang berikut dari firman ini mau nyatakan kepada kita, tetapi Elia senantiasa meyakinkan. Dan ini juga menjadi pekerjaan daripada apa yang disebut dengan hamba Tuhan. Dan ini juga menjadi pekerjaan dari setiap orang percaya. Bukan menambah masalah, tetapi harus mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, dan memberi kekuatan, bukan menjatuhkannya. Dia kuatkan itu. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tebuneiho, enak kali kau, karena gitu kan? Sebenarnya akan muncul seperti itu. Duluan katanya kepada Elia, bukan kepada perempuan itu. Tetapi ini sekaligus juga mengajari kita Bapak Ibu Saudara, bahwasanya memberi dengan ketulusan hati. Kita yakini Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar yang tidak dapat terselami oleh kita berpikir kita. Dan akhirnya itu pun terjadi, dan akhirnya berkat-berkat melimpah terjadi dalam keluarga itu. Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini seturut dengan topik minggu, mengajarkan kita memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelimpahan. Mungkin orang kaya, orang yang berkelimpahan bisa memberikan kepada orang lain. Tetapi mungkin masih jarang kita temukan orang yang berkekurangan memberikan kepada orang lain. Garukan aku bisa makan, sedangkan aku nggak makan. Mungkin saja terjadi seperti itu. Kok kamu minta lagi sama aku? Aku nggak cukup, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menjadi inti daripada khotbah pada hari ini. Ada 5. Yang pertama Bapak Ibu, menjadi bekal bagi kita dalam ibadah minggu ini, Allah menyediakan kebutuhan Elia melalui janda miskin tersebut. Artinya Allah bisa pakai setiap orang yang secara logika berpikir tidak sanggup dilakukan oleh orang tersebut, tetapi bagi Allah bisa dapat melakukannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengutus Elia untuk memperkuat iman janda tersebut dan memberikan berkat-berkat jasmani. Memperkuat imannya supaya senantiasa dia dalam penuh pengharapan. Iman berbuah pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, tetapi tinggallah ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Harus nampak dari iman, diwujud nyatakan dari pengharapan, dan ditindaklanjuti dalam tindakan kasih. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janda tersebut menukarkan hal yang pasti untuk yang tidak pasti, yang tampak untuk yang tidak tampak. Ini harus ya. Jadi jangan berfokus kepada sesuatu yang hanya nampak saja, tetapi bagaimana yang tidak tampak juga, supaya kita benar-benar di dalam iman percaya kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, janda tersebut menerima berkat jasmani dan rohani dari Nabi Allah. Jadi kita setiap orang percaya, tidak hanya hamba Tuhan saja, jemaat juga bisa dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena memang kita berada di tengah-tengah dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara, janda tersebut bersedia berbagi roti ketika Elia meminta pertolongan. Kesukaan berbagi harus menjadi ciri khas kita. Dan memang wujud nyata kasih itu. Orang yang mengaku meneladani Kristus di dalam hidupnya harus memiliki karakter khusus, hidup di dalam kasih yang diwujud nyatakan dalam kepedulian dan kesediaan untuk berbagi. Kiranya Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi dan memampukan kita untuk berbagi dari berkat yang kita terima. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu yang menyertai kami dalam hidup dan kehidupan kami. Dan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kami
dapat beribadah di tengah-tengah kebaktian minggu kami. Bapa di surga, melalui firman-Mu kami telah diajarkan bagaimana hidup orang percaya harus memiliki karakter dalam kesediaan untuk berbagi. Kalau secara logika berpikir kami, itulah sesuatu yang sulit Bapa. Tapi kami yakin melalui pertolongan, melalui penyertaan-Mu, kami dimampukan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa buat para jemaat, dari anak-anak sampai orang tua. Biarlah Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Di setiap pergumulan kami juga Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Engkau menopang dan menolong kami, sehingga kami tetap teguh berpendirian di dalam hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP sambil menyerahkan persembahan. Bersih
kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Berita Injil itu berita keselamatan itu datangnya dulu dari Toba sana, dari Baligi. Ketika itu sudah datang beberapa kali ke wilayah Samosir, dalam hari Pulau Samosir ini, pemberita Injil dari luar negeri, dari Jerman. Pertama datang ke Pulau Samosir itu, mereka mampir di Nenggolan. Itu tahun 1897. Tahun 1998 berita Injil itu sudah sampai ke Kecamatan Palipi. Dalam hari ini di Desa Palipi awalnya. Di Desa Palipi didirikan di situ gereja, gedung gereja kecil masih. Tapi suatu ketika itu menjadi sesuatu masalah di masyarakat di situ. Akhirnya dipindahkanlah ke Mogang ini. Itulah ceritanya, makanya ini HKBP Palipi Mogang. Ini dulu banyak di sini sesembahan. Tapi dasarnya dulu motivasinya
karena memang masih banyak pada waktu itu masyarakat belum menerima Injil itu, mereka lebih cenderung melaksanakan ritual-ritual untuk sesembahan itu. Biarlah mereka di situ. Orang Belanda itu di situ, pendeta Belanda itu di situlah, tidak meninggal di situ kata dia. Ditaruh di sini. Maka ini masih angker dulu nih awalnya. Pada waktu itu datanglah seorang Tuan Puse namanya. Itulah pendeta pertama di sini, Tuan Puse. Didirikanlah di sana, di sebelah sana ada gereja di sana dengan rumahnya. Itu masih rumah kolong istilahnya. Rumah kolong itu dibuat dua, satu untuk rumahnya, rumah pendeta, dan satu untuk gereja atau tempat berdoa, tempat pertangyangan seperti itu. Sekaligus untuk tempat pendidikan pada waktu itu. Ketika bertambah hari maka masih makin banyaklah orang yang tertarik kepada Injil itu. Akhirnya didirikanlah gereja. Didirikanlah gereja sebelah sana, lebih besar lagi dari situ dan sudah punya lantai semen, tembok separuh, udah begitu dia itu. Akhirnya orang makin bertambah, sehingga pada waktu itu sudah ada 150-an kakak pada waktu itu. Di gereja itu tidak muat lagi, sehingga tahun 1977 pada waktu itu ada wacana semacam untuk mengganti gereja itu, karena gak mungkin lagi menampung jemaat yang begitu banyak. Direncanakanlah pada waktu itu pendeta Bapak Siburian, pada waktu pendeta disanakanlah, dipanggil rapat untuk mendirikan rumah gereja yang sekarang ini. Inilah dia. Tahun 1982 disitulah mulai peletakan atau mamiakun batu ojahan namanya. Sampai keadaan sekarang seperti ini, kita sudah jubileum tahun 1998, itu jubileum 100 tahun terayakan. Timbullah di situ satu ide-ide bahwa ini harus kita kembangkan lagi ini, karena ini ada 1 hektaran ini. 1 hektaran wilayah atau areal dari kompleks ini kita cobalah buat gedung serbaguna. Kita buat gedung serbaguna di sebelah sini. Di sini ada yang namanya, kalau di sini ada 6 lunggu, Pak. 6 lunggu pertangyangan. Setiap hari Rabu, hari Kamis, baru hari Minggu di sinilah ada semacam pertangyangan lunggu. Dan kami atas kerjasama kami yang baik dengan Ruas, dengan Parhadalu semua, mudah-mudahanlah ke depan memang banyak kelemahan-kelemahan, tapi kami berupaya ke situ untuk mengoptimalkan pelayanan di Kuliah HKBP Palipi Mogang. Demikian yang bisa sekilas kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih, semoga TV Nusantara atau Nusantara TV jaya ke depan. Terima kasih.